Di sebuah desa kecil di pinggiran Kebumen, berdiri sebuah usaha keripik pedas yang belakangan ini ramai dibicarakan orang. Dari gang sempit yang dipenuhi pohon-pohon jati, aroma gurih bercampur pedas kerap tercium, mengundang siapa saja yang lewat untuk berhenti sejenak. Usaha itu milik Pak Seno, seorang pria parubaya yang dikenal ramah dan sederhana. Sejak dulu, ia hanya berjualan keripik singkong biasa, tapi dalam setahun terakhir, usahanya berkembang pesat. Orang-orang menyukai keripik buatan Pak Seno, bukan hanya karena rasanya yang khas, tapi juga karena entah bagaimana, keripik itu terasa lebih renyah dan tak mudah melempem. Banyak pelanggan dari luar kota yang sengaja datang, bahkan ada yang memborong untuk dijual kembali. Namun, di balik cerita sukses itu, ada bisik-bisik samar di kalangan warga. Mereka heran bagaimana usaha kecil bisa melonjak begitu cepat. Apalagi rumah Pak Seno berada tak jauh dari Sendang Tirta Amerta, sebuah mata air tua yang dikenal keramat. Sebagian warga percaya ada sesuatu yang tak sepenuhnya wajar dari keberhasilan itu, meski sejauh ini tak seorang pun berani menanyakannya langsung. Di sebuah desa kecil di pinggiran Kebumen, tepatnya di jalur yang tak terlalu jauh dari jalan raya, berdirilah sebuah rumah sederhana berdinding bata merah yang sudah lama menjadi perhatian warga sekitar. Dari rumah itu, hampir setiap sore, aroma gurih bercampur pedas selalu menyeruak ke udara, menembus pagar bambu dan terbawa angin hingga ke gang depan. Orang-orang yang lewat sering berhenti, sekadar menghirup dalam-dalam, atau membeli beberapa bungkus keripik pedas yang belakangan ini semakin terkenal. Usaha itu milik Pak Seno, pria parubaya berusia hampir 50 tahun, berkulit sawo matang, dan selalu mengenakan kaos oblong kusam dengan celana kain longgar. Dari dulu, ia dikenal sebagai orang yang sederhana, ramah, dan tak banyak bicara. Sebelum usahanya berkembang, ia hanya berjualan keripik singkong biasa di warung-warung sekitar desa. Namun, entah sejak kapan, tepatnya sekitar 1 tahun terakhir, usahanya melesat cepat. Dulu, keripik buatan Pak Seno hanya dikemas seadanya, dengan plastik bening, dan ditempeli stiker nama keripik pedas Seno. Rasanya biasa saja, mirip dengan keripik singkong kebanyakan. Tapi kini, keripik itu berubah drastis. Rasa pedasnya pas garinya kuat, dan teksturnya jauh lebih renyah. Bukan hanya warga sekitar yang ketagihan, bahkan orang dari luar kota pun mulai berdatangan. Ada yang membeli untuk aleh-aleh, ada pula yang memborong dalam jumlah banyak untuk dijual kembali di kios oleh-oleh di pinggir jalan besar. Bagi warga desa, hal itu terasa seperti sebuah keajaiban. Betapa tidak, rumah kecil Pak Seno yang dulunya sepi kini hampir setiap hari dipenuhi pembeli. Bahkan, beberapa kali terlihat mobil berplat luar kota berhenti di depan rumahnya hanya untuk mengambil pesanan. Hebat ya, keripik Pak Seno sekarang laris banget. Padahal dulu cuma numpang jual di warung Bu Sumi, ujar salah seorang ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian di halaman. Suatu siang, memang Bu, katanya rasanya enak sekali. Anak saya sampai nagih terus, kalau sudah makan bisa habis 1 bungkus besar sendirian, sahut tetangganya sambil terkekeh. Namun, di balik kekaguman itu, tak sedikit pula warga yang menyimpan rasa heran. Pertumbuhan usaha yang begitu cepat sering membuat mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin dalam waktu singkat, keripik yang dulu biasa-biasa saja bisa berubah jadi seenak itu. Bahkan mampu mengalahkan banyak merek keripik terkenal dari luar kota. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Sandi, keponakan Pak Seno. Ia tinggal tak jauh dari rumah pamannya, hanya berselang 3 rumah. Sandi baru berusia 20 tahun, masih kuliah di Kebumen kota, dan setiap akhir pekan sering mampir ke rumah Pak Seno. Hubungan mereka cukup dekat, apalagi sejak ayah Sandi merantau ke Kalimantan dan jarang pulang. Bagi Sandi, kesuksesan pamannya terasa wayar-wayar saja di awal. Ia tahu betul bagaimana Pak Seno bekerja keras sejak dulu, bahkan sering begadang hanya untuk menyiapkan bahan baku keripik. Namun, lama-lama Sandi juga mulai heran. Ada hal-hal kecil yang membuatnya berpikir, perubahan rasa keripik yang tiba-tiba begitu drastis, ketahanan keripik yang tidak cepat melempem meski dibiarkan berhari-hari, dan daya tarik aneh
yang membuat orang tidak bisa berhenti makan. Suatu sore, saat Sandi datang berkunjung, ia melihat halaman rumah Pak Seno penuh dengan tumpukan singkong. Ada beberapa pekerja perempuan yang sedang sibuk mengupas. Sementara di dalam dapur, suara minyak mendidih terdengar jelas. Bau harum pedas yang menguar membuat Sandi menelan ludah. Wah, makin ramai saja usaha paman, ucap Sandi sambil duduk di kursi bambu depan rumah. Pak Seno tersenyum lebar. Wajahnya terlihat bangga. Alhamdulillah, Endik, rezeki itu kalau sudah waktunya datang, ya begini. Tidak disangka-sangka, orang banyak suka keripik buatan pamanmu ini. Sandi ikut tersenyum. Iya man, tapi kok bisa tiba-tiba enak sekali ya. Rasanya beda jauh sama yang dulu. Pertanyaan itu membuat Pak Seno terdiam sejenak. Matanya beralih ke arah pekerja di dapur, lalu kembali menatap Sandi dengan senyum kecil. Namanya juga usaha, Endik. Paman terus belajar. Coba bumbu ini, tambah itu, ganti cara goreng. Ya, lama-lama ketemu racikan yang pas. Sandi mengangguk, meski di hatinya masih ada sedikit rasa tidak yakin. Entah kenapa, jawaban pamannya terdengar seperti jawaban yang sudah disiapkan. Seolah-olah ada sesuatu yang sengaja tidak diceritakan. Sambil mengaduk teh hangat di gelas, Pak Seno melanjutkan. Kamu jangan hanya heran saja. Kalau libur kuliah, bantu paman juga, biar dapat pengalaman. Siap man, kalau ada waktu senggang, Sandi bantu, jawabnya. Malam harinya, ketika Sandi sudah pulang ke rumah, ia masih terbayang-bayang suasana tadi. Ada rasa bangga melihat pamannya sukses, tapi di sisi lain, ia juga merasa ada yang aneh. Ditambah lagi, sejak beberapa minggu terakhir, ia sering mendengar cerita ganjil dari teman-temannya. Ada temannya yang bilang kalau keripik Pak Seno bikin ketagihan, sampai dalam sehari bisa habis 5 bungkus. Ada juga yang mengaku setelah makan keripik itu perutnya mulas berhari-hari, tapi anehnya tetap ingin makan lagi. Kayak ada sesuatu yang nempel di keripik itu. Sand, ujar salah seorang temannya di kampus. Aku tahu rasanya enak, tapi rasanya bukan enak yang biasa, lebih kayak nagih banget gitu. Cerita itu membuat Sandi semakin penasaran. Ia tahu pamannya bukan orang sembarangan, apalagi urusan makanan. Tapi perubahan yang terlalu cepat membuat pikirannya mulai dipenuhi tanda tanya. Apalagi ada satu hal yang selalu membuat bulu kuduknya berdiri setiap kali melewati jalan kecil dekat rumah Pak Seno menuju arah barat. Ia selalu mencium bau bunga melati yang tajam. Bau itu muncul hanya pada malam hari, padahal di sepanjang jalan tidak ada pohon melati sama sekali. Jalan kecil itu memang mengarah ke sebuah tempat keramat yang dikenal warga dengan nama Sendang Tirta Amerta. Sendang itu hanyalah sebuah kolam kecil dengan mata air jernih, dikelilingi pepohonan besar dan batuan tua. Warga desa percaya bahwa sendang itu keramat karena sejak zaman dahulu sering digunakan untuk mandi atau mengambil air sebelum melakukan hajatan penting. Ada pula mitos yang mengatakan bahwa siapapun yang berani mandi di sendang itu pada tengah malam dengan membawa sesaji, maka rezekinya akan lancar. Sandi tidak pernah percaya sepenuhnya pada mitos itu. Baginya, itu hanya cerita turun-temurun untuk membuat orang segan merusak sendang. Tapi entah mengapa, akhir-akhir ini ia sering melihat pamannya berjalan ke arah sendang setiap malam Jumat. Tidak pernah terang-terangan, selalu diam-diam, kadang membawa ember kosong, kadang membawa bungkusan kain kecil. Malam itu, ketika sedang berbaring di kamar, Sandi menatap langit-langit rumahnya, sambil berpikir, apa benar paman ada hubungannya dengan sendang itu? Tanyanya dalam hati. Ia mencoba mengusir rasa penasaran itu, tapi sulit. Sementara di luar, angin malam bertiup pelan, membawa aroma samar melati yang menusuk hidung. Sandi menarik napas panjang. Mungkin hanya perasaannya saja, tapi entah mengapa, firasatnya mengatakan bahwa rahasia besar sedang bersembunyi di balik kesuksesan keripik pedas pamannya. Rahasia yang suatu saat bisa saja menyeret keluarganya ke dalam masalah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan sejak malam itu, Sandi tahu hidupnya tidak akan lagi sama. Pagi di desa itu selalu dimulai dengan suara ayam jantan
dan langkah-langkah ibu-ibu menuju sumur. Jalanan tanah yang membelah perkampungan masih basah oleh embun. Sementara daun jati berguguran menutupi sebagian jalan setapak. Suasana terasa damai, meski sesekali terdengar suara sepeda motor melintas, membawa anak sekolah atau pedagang yang hendak ke pasar. Di salah satu sudut gang, dekat warung kecil milik Bu Sumi, sekelompok ibu-ibu sedang berkumpul sambil menyiangi sayur. Mereka ngobrol ringan, tapi topiknya selalu saja kembali pada hal yang sama. Keripik pedas Pak Seno. Anak saya kemarin beli 3 bungkus. Bu, baru sehari sudah habis semua. Katanya enak sekali, bikin pengen makan terus, kata Bu Sumi sambil tersenyum bangga, karena warungnya ikut ramai gara-gara titipan keripik itu enak. Seenak Bu, tapi kok rasanya aneh ya, pedasnya pas, gurihnya juga beda. Padahal singkong kan, ya singkong, masa bisa seenak itu? Timpal Bu Rahayu, tetangga, yang rumahnya tak jauh dari Pak Seno. Lah, justru itu, katanya Seno itu sering ke sendang belakang loh, malam-malam pula. Ada yang lihat, jangan-jangan dia pakai air sendang buat bikin keripik, celetuk Bu Marni sambil menurunkan suaranya, seolah takut ada yang mendengar. Obrolan itu segera membuat suasana hening sejenak. Semua saling pandang, sebelum akhirnya salah satu dari mereka terkekeh pelan, mencoba menertawakan. Walah Bu, jangan sembarangan ngomong, masa iya cuma keripik saja, sampai bawa-bawa sendang segala. Meski begitu, kata-kata Bu Marni seakan menancap di kepala. Mereka semua tahu, Sendang Tirta Amerta memang bukan tempat biasa. Siup, mereka sudah mendengar cerita dari orang tua. Siapapun yang mandi di sendang itu pada tengah malam sambil membawa sesaji, hidupnya akan berubah. Ada yang tiba-tiba jadi kaya, ada yang usahanya lancar, tapi selalu ada harga yang harus dibayar. Meski tidak pernah jelas apa bentuknya, bagi sebagian warga, cerita itu hanyalah mitos. Namun, bagi sebagian lainnya, justru menjadi pengingat agar tidak main-main dengan sendang keramat. Sandi yang pagi itu kebetulan mampir ke warung untuk membeli sarapan. Sempat mendengar obrolan itu, ia berdiri agak jauh, berpura-pura memilih jajanan sambil memasang telinga. Dari caranya ibu-ibu itu berbisik, ia tahu mereka sedang serius. Ketika akhirnya kembali ke rumah, sambil membawa sebungkus nasi megono, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Jadi, paman benar-benar ke sendang? Buat apa? Gumamnya dalam hati. Siang harinya, Sandi duduk di teras rumah sambil membaca buku kuliah. Dari keyohan, ia melihat pamannya sibuk mengangkat singkong ke dapur bersama beberapa pekerja. Rama, Pak Seno tampak semakin ramai. Ada motor-motor pembeli yang parkir. Ada juga truk kecil yang berhenti untuk mengambil pesanan dalam jumlah besar. Semua tampak wajar, tapi bayangan tentang sendang itu terus menghantui Sandi. Seolah tak cukup, sore itu Sandi kembali mendengar cerita baru. Saat sedang nongkrong dengan teman-temannya di pos ronda, salah satu kawannya, Bagus, mengeluarkan cerita yang membuat bulu kuduk Sandi meremang. Kalian tahu nggak, kemarin aku lihat langsung Pak Seno jalan ke arah sendang, malam-malam, bawa ember. Padahal kan gak ada orang mandi di jam segitu. Aneh banget kan, ujar Bagus. Matanya berbinar seperti menemukan gosip segar. Hah, jangan ngacok, mungkin cuma ambil air biasa, sahut temannya yang lain. Ambil air tengah malam? Ya, logika aja. Orang waras pasti ambil air siang atau sore. Kenapa harus gelap-gelapan? Bagus membalas dengan nada yakin. Sandi terdiam. Ia tak ingin ekat-ikatan berkomentar, tapi kata-kata Bagus semakin menguatkan kecurigaannya. Teman yang lain, Farid, menimpali dengan nada pelan. Aku dengar dari Bapak, kalau orang yang sering ke sendang malam-malam, biasanya memang ada maksud lain. Katanya, di sana ada penunggu perempuan tua. Kalau kita kasih sesaji, bisa dibantu apa saja, terutama soal rezeki. Semua terdiam. Angin malam bertiup melewati dedaunan jati, membuat suasana jadi agak merinding. Ah, sudah, jangan bahas yang begituan malam-malam, nanti malah jadi mikir aneh-aneh, kata salah satu dari mereka, mencoba mengalihkan, tapi di hati Sandi, cerita itu justru menancap semakin dalam. Ia tahu persis pamannya orang yang gigih bekerja.
Tapi apa mungkin keberhasilan ini bukan semata-mata hasil kerja keras? Malam itu, selepas Isya, Sandi duduk di kamarnya sambil menatap keluar jendela. Udara dingin masuk lewat celah, membawa aroma samar bunga melati. Aroma itu membuatnya resah, mengingatkan pada jalan kecil menuju Sendang. Ia mencoba memejamkan mata, tapi bayangan Sendang itu selalu muncul. Air jernih yang tenang, pepohonan raksasa di sekitarnya, dan cerita-cerita tentang penunggu perempuan tua. Kalau benar paman ada hubungannya dengan Sendang, apa tidak berbahaya, pikirnya. Sandi tahu banyak kisah di desa tentang orang-orang yang mencoba peruntungan lewat jalan gaib. Ada yang berhasil kaya mendadak, tapi tak lama kemudian keluarganya sakit-sakitan. Ada yang warungnya ramai, tapi anaknya tiba-tiba meninggal tanpa sebab jelas. Semua cerita itu seperti potengen, peringatan yang berserakan di kepalanya. Dan sekarang, potongan-potongan itu terasa semakin nyata karena melibatkan orang yang dekat dengannya. Keesokan harinya, Sandi sengaja berkunjung ke rumah Mbah Wiryo, tetua desa yang dikenal suka bercerita tentang sejarah dan mitos. Rumahnya berada di pinggir sawah, teduh oleh pohon mangga besar di depannya. Mbah Wiryo menyambut dengan senyum, meski wajahnya sudah dipenuhi keriput. "Loh Sande, jarang-jarang kamu main ke sini. Ada apa nak?" Sandi ragu sejenak, lalu berkata, "Mbah, saya mau tanya soal Sendang Tirta Amerta," katanya. "Sendang itu keramat ya?" Mbah Wiryo menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu. Lalu ia menarik napas dalam. "Memang betul nak, Sendang itu bukan tempat sembarangan. Siuk, leluhur dulu, orang-orang percaya ada yang menjaga. Kalau orang minta sesuatu di sana, bisa saja terkabul. Tapi selalu ada syarat." "Syarat bagaimana Mbah?" tanya Sandi, agak menelan ludah. "Syaratnya ya, tumbal. Tidak ada yang gratis di dunia ini Sande. Kalau ada rezeki yang datang tiba-tiba tanpa sebab jelas, pasti ada yang ditukar. Entah itu kesehatan, entah keluarga, atau bahkan nyawa." Sandi merinding mendengar kata-kata itu. Mbah Wiryo tidak sedang bercanda. Wajahnya sangat serius. "Kenapa kamu tanya-tanya soal Sendang?" lanjut Mbah Wiryo. Sandi buru-buru menggeleng. "Nggak apa-apa Mbah, cuma penasaran saja." Padahal dalam hatinya, pertanyaan itu muncul karena ia melihat pamannya sering ke Sendang. Namun ia belum berani mengatakannya. Bahkan pada Mbah Wiryo, hari-hari berikutnya, cerita tentang keripik Pak Seno semakin ramai dibicarakan. Ada yang memuji, ada yang iri, dan ada pula yang curiga. Di warung, di sawah, bahkan di pos ronda, topik itu selalu muncul. Sandi semakin sering mendengar kata-kata yang membuatnya risau. Ada yang bilang keripik itu berbeda dari keripik biasa. Ada pula yang mengaku setelah makan merasa energinya cepat habis. Semua cerita itu bercampur dengan firasatnya sendiri. Semakin hari, keyakinannya bertambah bahwa ada rahasia besar di balik keripik pedas itu. Dan tanpa sadar, rasa penasaran itu mulai mendorongnya untuk mencari tahu lebih jauh. Meski ia tahu apapun yang akan ia temukan mungkin tidak akan mudah diterima. Karena dalam hati kecilnya, ia takut sekali bila ternyata pamannya memang telah terikat dengan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Malam di desa itu selalu sunyi. Setelah pukul 9, jalan-jalan kecil sudah gelap gulita. Hanya beberapa rumah yang lampunya masih menyala. Itu pun redup. Suara jangkrik dan kodok di pematang sawah seperti menjadi nyanyian wajib tiap malam. Sesekali terdengar gonggongan anjing jauh di ujung jalan, membuat bulu kuduk merinding. Malam itu, Sandi kembali tak bisa tidur. Tubuhnya berbaring di ranjang bambu, tapi matanya menatap kosong ke langit-langit. Bayangan obrolan warga, cerita teman-temannya, dan ucapan Mbah Wiryo terus berputar di kepalanya. Kalau ada rezeki datang terlalu mudah, pasti ada yang ditukar. Kalimat itu seakan bergema di telinga. Sandi menoleh ke jendela. Dari balik tirai tipis, ia melihat rumah pamannya yang masih terang. Meski jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, terdengar samar suara orang mengobrol di dapur. Setelah itu, sunyi, lalu sebuah pintu kayu berderit pelan. Dengan jantung berdebar, Sandi mendekat ke jendela. Matanya menangkap sosok Pak Seno keluar rumah sambil membawa ember besar berwarna
hitam. Ia mengenakan baju lengan panjang dan sarung, berjalan perlahan ke arah jalan barat. Jalan itu, Sandi tahu, menuju ke Sendang Tirta Amerta. Sandi tercekat. Dugaan semua orang benar adanya. Pamannya memang sering ke Sendang malam-mulam. Awalnya Sandi ingin pura-pura tidak tahu, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutannya. Dengan hati-hati, ia keluar lewat pintu samping agar tak membangunkan ibunya. Udara malam langsung menusuk kulit, dinginnya seperti menempel hingga ke tulang. Ia berjalan pelan, menjaga jarak agar pamannya tidak menyadari sedang diikuti. Jalan tanah yang dilapisi dedaunan kering membuat langkahnya sesekali berderak. Ia berjongkok setiap kali Pak Seno menoleh sebentar, lalu kembali berjalan. Semakin jauh mereka melangkah, suasana semakin mencekam. Pepohonan jati yang besar menjulang di kanan kiri jalan, membuat suasana gelap total. Sandi hanya mengandalkan cahaya bulan yang redup, menembus sela-sela dedaunan. Udara di sekitar terasa berat, seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Akhirnya, mereka sampai di dekat Sendang. Dari kejauhan, Sandi bisa melihat air jernih yang memantulkan cahaya bulan, berkilau seperti kaca. Batu-batu besar berlumut mengelilingi mata air itu. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara air yang menetes perlahan dari bebatuan. Pak Seno berhenti di tepi Sendang, meletakkan ember, lalu duduk bersila. Dari kantong sarungnya, ia mengeluarkan sesuatu. Bunga 7 rupa, kemenyan kecil, dan seikat daun pisang. Ia menata barang-barang itu di atas batu datar, lalu menyalakan kemenyan dengan korek kayu. Asap tipis mengepul, menyebarkan aroma yang tajam, menusuk hidung. Angin malam mendadak berhembus lebih dingin, membawa serta suara-suara ona, seperti bisikan samar, pelan, tapi jelas. Entah dari mana asalnya Sandi merinding. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia bersembunyi di balik pohon besar, tak berani mendekat lebih jauh. Pak Seno menundukkan kepala, mulutnya komat kamit melafalkan sesuatu yang tak bisa Sandi dengar dengan jelas. Setelah beberapa saat, ia berdiri, membuka ember, lalu mencelupkan tangan ke air Sendang. Ember itu diisi penuh dengan air jernih, lalu diletakkan di sampingnya. Dan, cibut, sesuatu terjadi. Permukaan air Sendang yang tadinya tenang, mendadak bergelombang. Dari tengah Sendang, muncul bayangan samar seorang wanita tua dengan rambut panjang terurai. Wajahnya keriput, matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis. Ia tidak benar-benar muncul, tapi refleksinya terlihat jelas di permukaan air. Sandi hampir menjerit, tapi buru-buru menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Pak Seno menunduk dalam-dalam ke arah Sendang, seolah memberi hormat. "Saya sudah membawa apa yang diminta," ucapnya pelan, tapi cukup terdengar di telinga Sandi. Bayangan itu tak menjawab, hanya senyumannya yang makin lebar, lalu hilang begitu saja. Permukaan air kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Seno lalu menutup ember, mengambil sesaji yang tersisa, dan berdiri. Wajahnya terlihat tegang tapi juga liga. Dengan langkah cepat, ia beranjak pulang. Melewati jalan yang sama, Sandi menunggu beberapa menit setelah pamannya pergi, lalu menghela napas panjang. Lututnya lemas, tapi ia berhasil menahan diri untuk tidak jatuh pingsan. Apa yang baru saja ia lihat bukan sekadar rumor. Paman Seno benar-benar melakukan ritual di Sendang. Perjalanan pulang terasa lebih panjang. Sandi terus menoleh ke belakang, takut bayangan wanita tua itu tiba-tiba mengikuti. Angin malam semakin menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Sampai di rumah, ia langsung masuk kamar, menutup pintu, dan meringkuk di bawah selimut. Matanya menatap kosong ke dinding. "Paman, apa yang sudah kau lakukan?" gumamnya pelan. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wanita tua di Sendang muncul lagi dengan senyum tipis yang membuat darahnya berdesir. Keesokan paginya, rumah Pak Seno kembali ramai. Para pekerja sudah berkumpul sejak pukul 7, mengupas singkong dan menggorengnya. Bau gurih keripik memenuhi udara, bercampur dengan aroma cabai kering. Orang-orang datang membeli, antre dengan sabar.
Sandi duduk di beranda, memperhatikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia kini tahu rahasia besar di balik keripik itu. Rahasia yang mungkin membuat usaha ini laris manis, tapi dengan harga yang tak kecil. Tiba-tiba ia melihat seorang pembeli, seorang pemuda dari desa sebelah, makan keripik langsung dari bungkusnya. Mula-mula ia tersenyum puas. Lalu matanya seperti berbinar aneh. Tangannya tak berhenti memasukkan keripik ke mulut. Mulutnya terus mengunyah, wajahnya seperti terhipnotis. Sandi tercekat. Ia tahu ada yang tidak wajar. Keripik itu bukan sekadar makanan. Ada sesuatu di dalamnya. Hari-hari berikutnya, Sandi makin sering memperhatikan. Semakin banyak pelanggan yang terlihat aneh setelah makan keripik pamannya. Ada yang wajahnya pucat, tapi tetap membeli berkali-kali. Ada juga anak-anak yang sakit perut, tapi tetap merengek minta dibelikan. Sandi mulai yakin keripik itu mengandung sesuatu dari air sendang, dan semakin lama, semakin banyak orang yang terpengaruh. Tapi ia juga tahu, tidak mungkin ia langsung menuduh pamannya. Siapa yang akan percaya kalau ia bercerita tentang bayangan wanita tua di sendang? Bisa-bisa orang menganggapnya gila. Satu hal yang pasti, Sandi tak bisa diam saja. Ia harus mencari cara untuk menghentikan ini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dan entah mengapa, firasatnya mengatakan tumbal yang disebut Mbah Wiryo, cepat atau lambat, akan ditagih. Pagi itu, desa yang biasanya tenang mendadak lebih ramai. Jalan kecil depan rumah Pak Seno dipenuhi orang-orang yang antre membeli keripik pedas. Motor-motor berderet, bahkan ada mobil dari kota yang berhenti sebentar hanya untuk membawa pulang beberapa bungkus. Sandi yang duduk di kursi bambu di beranda memperhatikan suasana itu dengan hati berdebar. Ia melihat wajah orang-orang yang membeli keripik. Ada yang matanya berbinar berlebihan, ada yang wajahnya pucat tapi tetap tersenyum, dan ada juga yang langsung membuka bungkus keripik begitu keluar dari rumah. Tak sabar menyantapnya di tempat. Seorang bapak paruh baya duduk di motor, membuka plastik keripik dan langsung mengunyah rakus. Tangannya seperti tak berhenti memasukkan keripik ke mulut. Karengat Burkukuren, wajahnya merah, tapi ia tetap tersenyum sambil terus makan. Setelah habis satu bungkus, ia membuka lagi. Yang kedua, Sandi bergidik. Itu bukan sekadar lapar, itu seperti orang kecanduan. Siang harinya, saat membantu ibunya belanja di pasar, Sandi mendengar gosip lain. Anakku sampai demam, Bu, perutnya mulas. Tapi kalau ditanya, maunya apa? Jawabnya cuma satu, keripik pedas Pak Seno. Sampai nangis-nangis. Kalau nggak dikasih, keluh Bu Yanti, pedagang sayur loh. Anakku juga begitu, sahut Bu Rini. Sudah sakit perut, tapi masih saja minta makan keripik itu. Aku bingung, mau melarang kok malah jadi ngamuk. Para ibu-ibu lain ikut nimbrung, menceritakan hal serupa. Semakin banyak yang mengeluhkan hal itu, tapi anehnya, tak seorang pun benar-benar berhenti membeli. Mereka tahu keripik itu bikin aneh, tapi tetap saja tak bisa menahan diri. Sandi yang ikut mendengarkan, merasa bulu kuduknya berdiri. Semua firasat buruknya seakan terbukti satu persatu. Sore harinya, Sandi bermain ke rumah Bagus. Di sana ia melihat hal yang lebih mencengangkan. Bagus, temannya itu, sedang duduk di lantai ruang tamu dengan setumpuk bungkus keripik kosong di sampingnya. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi tangannya terus merogoh ke bungkus yang masih setengah isi. Gila Sande, ini keripik enak banget. Aku gak bisa berhenti makan, ucap Bagus dengan mulut penuh. Sandi terbelalak. Gus, kamu kenapa? Mukamu pucat banget. Udah cukup, jangan makan lagi. Bagus menggeleng keras. Gak bisa Sandi, rasanya kayak kalau berhenti ada yang marah. Aku harus habisin. Sandi merampas bungkus itu, tapi Bagus bereaksi seperti orang kerasukan. Ia merebut kembali dengan mata melotot. Jangan Sande, itu punyaku, teriaknya. Sandi mundur, kaget. Temannya yang biasanya santai dan ceria berubah jadi seperti orang lain. Nafasnya tersengal, tangannya gemetar, tapi tetap memaksa memasukkan keripik ke mulut. Gila, ini sudah gak normal, gumam Sandi pelan. Malam itu Sandi merenung lama di kamarnya. Ia menutup telinga dengan bantal, tapi bisikan-bisikan di kepalanya tak mau berhenti.
Bayangan wanita tua dari Sendang terus muncul, seolah menatapnya sambil tersenyum licik. Ia mulai menghubungkan semua hal. Pamannya yang mandi malam di Sendang, ember berisi air jernih yang dibawa pulang, keripik yang makin laris dan pelenggen yang ketagihan. Semua benang merah itu akhirnya tersambung. Keripik pedas itu bukan sekadar makanan, melainkan alat untuk mengikat energi orang-orang. Sandi teringat ucapan Mbah Wiryo, tidak ada yang gratis, pasti ada yang ditukar. Kalau benar energi orang-orang disedot lewat keripik itu, lantas apa yang akan jadi tumbalnya? Keesokan harinya, Sandi memutuskan untuk diam-diam memperhatikan proses pembuatan keripik. Ia pura-pura ingin membantu, padahal sebenarnya ingin tahu apa yang terjadi di dapur. Para pekerja sedang sibuk mengupas singkong, lalu merendamnya di ember besar sebelum digoreng. Ember itu berisi air yang tampak jernih, terlalu jernih, tidak seperti air sumur biasa. Sandi memperhatikan dengan seksama. Air dalam ember itu mengeluarkan cahaya samar ketika terkena sinar matahari yang masuk lewat celah jendela. Seperti ada sesuatu yang berkilau di dalamnya. Air ini dari mana? Tanya Sandi berpura-pura polos. Seorang pekerja perempuan menjawab, katanya dari Sendang, Pak Seno yang bawain tiap malam. Aneh ya, airnya nggak pernah keruh, padahal udah dipakai berkali-kali. Sandi menahan napas. Dugaan itu semakin jelas. Air dari Sendang dipakai untuk merendam singkong, membuat keripik jadi renyah sekaligus berisi. Berikutnya, tanda-tanda ketagihan makin parah. Ada pemuda yang jatuh pingsan di jalan setelah makan terlalu banyak keripik. Ada ibu rumah tangga yang rela menjual perhiasannya hanya untuk membeli dalam jumlah besar. Bahkan, ada kabar seorang anak kecil yang meninggal setelah muntah-muntah, tapi orang tuanya tetap menyalahkan sakit perut biasa, bukan keripik. Warga desa mulai resah, tapi tetap saja tak bisa lepas. Keripik itu seperti candu yang mengikat, membuat siapa saja rela melakukan apapun demi bisa menikmatinya lagi. Sandi yang menyaksikan semua itu merasa dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin membuka rahasia yang ia tahu. Tapi siapa yang akan percaya kalau ia bilang keripik itu mengandung kutukan dari Sendang? Paman Seno pun terlihat semakin sibuk. Uang mengalir deras, rumahnya makin ramai, tapi wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Ada lingkar hitam di bawah matanya. Tubuhnya terlihat kurus, meski dagangannya laris. Sesekali, Sandi melihat pamannya termenung di beranda, menatap kosong ke arah Sendang di kejauhan, seolah ada beban besar yang dipikulnya. Suatu malam, saat semua orang tidur, Sandi terbangun oleh suara langkah kaki. Ia mengintip dari jendela dan lagi-lagi melihat pamannya berjalan ke arah Sendang, membawa ember. Bedanya, kali ini Sandi mendengar sesuatu yang lain. Dari arah Sendang, terdengar suara seperti tawa perempuan, pelan, serak, tapi jelas. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Tawa itu terdengar lama, bersahut-sahutan dengan suara kodok dan jangkrik. Seolah alam pun ikut menjadi saksi. Sandi memejamkan mata, menutup telinga, tapi suara itu masih saja terdengar di kepalanya. Apa yang sebenarnya terjadi, Paman? Sampai kapan semua ini bisa bertahan? Hari demi hari, keadaan semakin memburuk. Warga makin banyak yang sakit, tapi tetap mencari keripik. Pasar semakin ramai, tapi suasana desa justru semakin mencekam. Sandi sadar, ia tak bisa hanya diam dan menonton. Kalau ia tidak melakukan sesuatu, entah apa yang akan terjadi pada warga atau pada keluarganya sendiri. Ia mulai berpikir untuk bicara dengan Mbah Wiryo lagi. Mungkin hanya tetua desa itu yang bisa memberikan jawaban. Karena satu hal sudah jelas, keripik pedas pamannya bukan lagi sekadar makanan. Itu adalah jerat yang pelen-pelen menelan semua orang yang menyentuhnya. Pagi itu, langit Kebumen terlihat mendung. Awan kelabu menggantung rendah. Angin berhembus dingin, seakan membawa firasat buruk. Sandi duduk termenung di beranda rumah. Matanya kosong menatap jalan desa yang basah oleh gerimis semalam. Kepalanya masih penuh dengan kejadian akhir-akhir ini. Bagus yang ketagihan keripik sampai pucat. Anak-anak kecil yang sakit perut, tapi tetap merengek, ingin makan. Bahkan
suara tawa perempuan dari arah Sendang yang masih terngiang di telinga. Semua itu membuatnya merasa seolah desa ini sedang ditelan sesuatu yang tak terlihat. Akhirnya, ia memutuskan, ia harus kembali menemui Mbah Wiryo satu-satunya orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang Sendang itu dan apa yang sebenarnya terjadi. Rumah Mbah Wiryo berada di ujung desa, agak terpisah dari rumah-rumah lain. Jalan menuju ke sana dipenuhi pohon bambu yang batangnya bergemerisik setiap kali angin lewat. Rumah itu sederhana, berdinding papan tua dengan atap genteng yang mulai berlumut. Di halamannya terlihat banyak pot berisi tanaman obat, jahe, kencur, sirih, hingga daun kelor. Sandi berdiri di depan pagar bambu, sempat ragu, lalu mengetuk. "Assalamualaikum, Mbah." Tak lama kemudian, pintu terbuka. Mbah Wiryo muncul dengan tubuh ringkihnya, mengenakan sarung kusam dan kaos lengan panjang. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya masih tajam. "Loh, Sandi, cepat sekali kamu datang lagi. Ada apa?" "Wajahmu pucat begitu," kata Mbah Wiryo sambil mempersilakan masuk. Sandi duduk di kursi bambu ruang tamu yang sederhana. Aroma tembakau dan minyak kayu putih memenuhi ruangan. Hatinya berdebar, tapi ia tahu harus berkata jujur. "Mbah, saya ingin tanya lagi soal Sendang Tirta Amerta. Saya lihat sendiri Paman Seno kesana malam-malam, bawa ember, ambil air. Bahkan saya lihat bayangan wanita tua muncul dari air. Itu apa sebenarnya, Mbah?" Mbah Wiryo terdiam lama, menatap Sandi dengan mata yang dalam. Lalu ia menarik napas panjang. "Jadi kamu sudah melihatnya sendiri ya?" gumamnya pelan. Mbah Wiryo lalu mulai bercerita dengan suara rendah, seolah takut ada yang mendengar. "Sendang itu bukan sendang biasa, Nak. Dari dulu, orang percaya ada penunggunya. Seorang danyang wanita tua yang menjaga tempat itu. Namanya sudah jarang disebut orang. Tapi dulu kakekku bilang ia dipanggil Nyai Tirta. Konon, di masa lalu, dia seorang tabib yang dihormati, tapi mati tidak wajar karena dituduh berkhianat pada penguasa. Arwahnya terikat di sana, jadi penjaga air keramat itu." Sandi menyimak dengan tenggorokan kering. Siapapun yang berani melakukan ritual mandi tengah malam sambil bawa sesaji akan diberi rezeki lancar. Dagangannya laris, usahanya berkembang. Tapi itu bukan hadiah, Sande. Itu ikatan perjanjian. Nyai Tirta menanamkan jiwa dari air Sendang ke apapun yang disentuhnya. Dalam kasus pamanmu, singkong yang direndam air itu akan membawa sifat gaib, bikin ketagihan, bikin orang terikat. Tapi semua ada syaratnya. Syaratnya apa, Mbah?" tanya Sandi gugup. Mbah Wiryo menatap tajam. "Tidak ada yang gratis. Cepat atau lambat, Nyai Tirta akan menagih balasan. Dan balasannya biasanya tumbal. Kalau bukan nyawa orang lain, bisa juga keluarga sendiri yang diminta." Kata-kata itu membuat tubuh Sandi gemetar. Ia teringat wajah pamannya yang tampak lelah. Belakangan ini, apakah Paman Seno sudah tahu risikonya? Atau ia pura-pura menutup mata karena silau oleh uang yang terus mengalir? Sandi memberanikan diri bertanya, "Mbah, apa mungkin tumbalnya itu saya atau ibu?" Mbah Wiryo menghela napas berat. "Itu tergantung pada perjanjian yang dibuat pamanmu. Tapi bayosannya, makhluk seperti itu akan meminta yang paling dekat. Anak, istri, keponakan, karena itu yang paling menyakitkan. Dan itu makanan yang paling lezat bagi mereka." Darah Sandi serasa berhenti mengalir. Kepalanya berputar. Jadi semua ini bukan hanya soal warga yang ketagihan, tapi juga ancaman nyata bagi keluarganya sendiri. "Lalu, Mbah, apa ada cara menghentikannya?" tanya Sandi putus asa. Mbah Wiryo bangkit perlahan, berjalan ke pojok ruangan, lalu membuka sebuah peti kayu tua. Dari dalamnya, ia mengeluarkan kain putih kecil berisi segenggam bunga kering dan seutas benang merah. Ada cara, tapi tidak mudah. Ikatan gaib itu hanya bisa diputus dengan dua hal. Pertama, keberanian dari orang yang terikat untuk berhenti dan menolak perjanjian. Kedua, harus ada ritual penolak balik yang dilakukan tepat di Sendang pada malam bulan purnama. Bunga dan benang ini adalah bagian dari syaratnya. Sandi menerima benda itu dengan tangan bergetar. "Tapi ingat, Sande,
Lanjut Mbah Wiryo, kalau pamanmu sudah terlalu dalam, Nyai Tirta tidak akan melepaskannya begitu saja. Bahkan, bisa jadi kau sendiri yang akan diincar sebagai pengganti. Sipding. Perjalanan pulang, kata-kata Mbah Wiryo terus berputar di kepala. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah yang ia injak sedang menahannya. Benaknya penuh dengan rasa takut dan kebingungan. Sesampainya di rumah, Sandi melihat Pak Seno duduk di beranda. Wajah pamannya terlihat lebih pucat dari biasanya. Matanya cekung, tubuhnya semakin kurus. Meski begitu, senyum ramah tetap tersungging di bibirnya ketika melihat Sandi. Sandi, ayo sini. Nanti bantuin paman angkat karung singkong. Pesanan makin banyak. Paman sampai kewalahan, katanya dengan suara yang dipaksakan ceria. Sandi mendekat, menatap wajah pamannya lekat-lekat. Ia ingin sekali bertanya, ingin sekali bilang kalau ia tahu semuanya. Tapi lidahnya keluh, hatinya takut. Bukan hanya pada pamannya, tapi juga pada makhluk yang bersembunyi di balik sendang itu. Malamnya, Sandi memandangi benda pemberian Mbah Wiryo, bunga kering dan benang merah. Ia meletakkannya di bawah bantal, berharap bisa memberi rasa aman. Tapi tidurnya tetap gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat sendang itu lagi. Airnya berkilau, tapi kali ini penuh bercak merah seperti darah. Dari tengah sendang, muncul Nyai Tirta, wanita tua dengan rambut panjang kusut dan mata kosong. Ia tersenyum, mengangkat tangan keriputnya, lalu menunjuk ke arah Sandi. Giliranmu nak. Sandi terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap lengket-lengket kamar yang gelap, mencoba meyakinkan dirinya kalau itu hanya mimpi, tapi hatinya tahu itu adalah peringatan. Keesokan harinya, kabar buruk kembali menyebar di desa. Seorang pemuda ditemukan meninggal di sawah. Tubuhnya kaku dengan mulut penuh sisa keripik. Orang-orang ramai membicarakan. Ada yang bilang karena sakit lambung, ada yang bilang keracunan. Tapi Sandi tahu, ini bukan sekadar penyakit biasa. Ia sadar waktu semakin sedikit. Jika ia tak segera melakukan sesuatu, korban akan terus berjatuhan. Dan yang paling ia takuti, giliran keluarganya yang akan jadi tumbal berikutnya. Hari-hari di desa Jatiwangi terasa semakin berbeda sejak kabar meninggalnya pemuda yang ditemukan di sawah dengan mulut penuh sisa keripik. Orang-orang masih ramai membicarakannya. Sebagian percaya pemuda itu punya penyakit lama sabejian lagi. Diam-diam mulai curiga dengan keripik pedas milik Pak Seno. Meski begitu, anehnya, warung keripik di depan rumah Pak Seno tetap saja ramai. Orang-orang tetap datang, seakan tidak peduli. Bahkan ada yang mengaku tidak bisa tidur jika belum membeli sekantong keripik pedas itu. Ada sesuatu yang membuat mereka terus kembali. Sandi memperhatikan semua itu dengan hati yang semakin berat. Ia tidak bisa menyingkirkan kata-kata Mbah Wiryo dari kepalanya. Tidak ada yang gratis. Cepat atau lambat, Nyai Tirta akan menagih balasan. Dan balasannya biasanya tumbal. Suatu sore, saat Sandi membantu di dapur, ia melihat sesuatu yang aneh. 2 karung besar singkong yang sudah dipotong tipis dan siap digoreng mendadak berubah warna. Padahal baru tadi pagi singkong itu masih segar. Kini warnanya kecoklatan, bahkan ada yang membusuk seakan disimpan berhari-hari. Aneh sekali Sandi, kata Pak Seno sambil menggaruk kepala. Baru dipotong tadi, kok bisa busuk begini? Sandi menatap karung itu dengan jantung berdegup cepat. Dalam benaknya, ia tahu ada yang tidak wajar. Iya, Paman. Padahal kalau disimpan di tempat kering biasanya bisa tahan lama. Pak Seno diam sebentar, lalu buru-buru menutup karung itu. Sudah, jangan dipikir. Kita buang saja, masih ada singkong lain. Tapi Sandi bisa melihat jelas kalau wajah pamannya berubah. Ada gurat gelisah, seperti menyembunyikan sesuatu. Malam itu, ketika suasana rumah sudah sepi, Sandi mendengar suara tangis lirih dari kamar sepupunya, Alia, anak bungsu Pak Seno, yang baru berusia 7 tahun. Ia menghampiri kamar dan melihat Alia duduk di ranjang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Kamu kenapa Alia? Tanya Sandi pelan, sambil duduk di sampingnya. Aku mimpi Mas, suara Alia bergetar. Ada nenek-nenek rambutnya panjang. Dia keluar dari air, terus dia bilang, aku mau diajak jalan-jalan. Aku takut,
Sandi merinding seketika. Hatinya langsung teringat pada sosok Nyai Tirta yang digambarkan Mbah Wiryo. Ia memeluk Alia erat-erat. Tidak apa-apa, itu cuma mimpi. Jangan takut, ada Mas Sandi di sini, ucapnya menenangkan. Meski dalam hatinya justru semakin kacau. Keesokan paginya, Alia demam tinggi. Ibu Alia panik, membawa anak itu ke puskesmas. Tapi dokter hanya bilang, itu demam biasa. Namun Sandi tahu, ini bukan sekadar sakit. Alia sedang ditandai. Istri Pak Seno, Bu Ratna, mulai menunjukkan kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Saat Sandi membantu di dapur, Bu Ratna mendekat dengan suara pelan. Sandi, kamu lihat tidak? Akhir-akhir ini, bapakmu Alia berubah. Dia sering keluar malam, pulangnya bawa ember. Kalau kutanya, jawabannya selalu singkat. Aku takut. Sandy menelan ludah, bingung harus menjawab apa. Ia tidak mungkin mengatakan semua yang ia tahu. Takut Bu Ratna semakin panik. Paman mungkin cuma, ya, cari udara segar, jawab Sandi ragu. Udara segar apa tengah malam? Di dekat Sendang, aku pernah lihat dia pulang bawa baju basah kuyup. Jangan-jangan, Bu Ratna tidak melanjutkan kata-katanya. Matanya berkokok-kokok, menahan ketakutan yang tidak berani ia ungkapkan. Sandi terdiam. Ia tahu Bu Ratna sebenarnya sudah mulai menyadari sesuatu. Hanya saja, ia menolak untuk percaya. Beberapa malam kemudian, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, Sandi terbangun karena haus. Ia turun ke dapur untuk mengambil air. Tapi begitu sampai di dekat dapur, ia mendengar suara aneh. Bukan suara paman atau bibinya, melainkan suara tawa perempuan. Suara itu serak, panjang dan bergema, membuat bulu kuduk Sandi berdiri. Dengan langkah gemetar, ia mengintip dari balik pintu. Dapur kosong, lampu padam, hanya ada siluet karung singkong di pojok ruangan. Tapi tawa itu jelas terdengar dari dalam. Hah? Sandi mundur perlahan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia hampir berteriak, tapi menahan napas. Sampai akhirnya berlari masuk ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan harinya, Sandi memberanikan diri menanyai pamannya. Paman, katanya hati-hati. Apa benar paman sering ke Sendang? Saya pernah lihat paman bawa ember malam-malam. Pak Seno menatapnya tajam. Wajahnya langsung berubah. Dari ramah menjadi keras. Kamu ikut-ikutan orang desa, Sande? Dengar gossip. Sana sini, paman ini kerja keras buat keluarga. Buat kita semua. Kalau kamu tidak mau bantu, jangan bikin ribut. Suaranya meninggi, Sandi terdiam. Ia ingin berkata jujur, bahwa ia tahu soal perjanjian. Soal Nyai Tirta, tapi lidahnya keluh. Ia takut pamannya marah lebih besar, atau malah benar-benar mengusirnya dari rumah. Pak Seno kemudian menarik napas panjang, mencoba meredam amarahnya. Sudahlah, jangan ikut campur. Ada hal-hal yang tidak perlu kamu tahu. Sandi menunduk, tapi dalam hatinya tekad semakin kuat. Kalau pamannya tidak mau berhenti, ia harus mencari cara lain. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Saat Sandi membantu membungkus keripik, ia mencium bau aneh dari salah satu kantong plastik. Bau itu bukan sekadar pedas atau gosong, melainkan aroma amis darah. Ia membuka kantong itu, dan betapa terkejutnya ia melihat keripik di dalamnya. Seolah masih basah, warnanya kemerahan, seperti baru dicelup ke cairan aneh. Sandi buru-buru menutup kembali kantong itu, wajahnya pucat pasi. Ia yakin benar, keripik itu bukan lagi makanan biasa, melainkan sudah berubah jadi sesuatu yang mengerikan. Malam-malam berikutnya, Alia terus sakit. Kadang ia meracau sambil menyebut-nyebut nenek dari air. Bu Ratna semakin panik. Sementara Pak Seno hanya mengatakan, nanti juga sembuh. Jangan terlalu khawatir. Namun Sandi tahu, itu bukan sakit biasa. Alia sedang diincar. Naya sudah menagih. Di sisi lain, warga desa semakin banyak yang jatuh sakit setelah makan keripik. Meski tetap saja, mereka tidak bisa berhenti membeli. Bahkan ada seorang ibu yang sampai menjual iam-iamnya hanya untuk bisa membeli keripik pedas. Itu setiap hari. Sandi melihat semuanya dengan hati perih. Keripik itu bukan lagi makanan.
tapi racun yang menyamar dalam rasa nikmat. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Sandi terbangun lagi oleh suara langkah kaki. Ia mengintip dari jendela, dan benar saja, ia melihat Pak Seno berjalan keluar rumah, membawa ember. Pakaian pamannya basah oleh hujan, tapi ia terus melangkah menuju arah Sendang. Sandi tahu, inilah waktunya. Kalau ia terus diam, keluarganya akan binasa. Ia harus mengikuti pamannya, mencari cara untuk menghentikan semua ini. Meski nyawanya sendiri bisa menjadi taruhannya, dengan hati berdebar, Sandi mengambil jaket, menyelipkan bunga kering dan benang merah pemberian Mbah Wiryo ke dalam saku, lalu diam-diam menyusul langkah pamannya menuju kegelapan malam. Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan tanah desa yang becek dan licin. Sandi berlari kecil di belakang pamannya, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Dari balik rimbun bambu, ia melihat jelas sosok Pak Seno yang terus berjalan ke arah Sendang dengan membawa ember kosong. Kilatan petir beberapa kali menerangi langit, memperlihatkan wajah pamannya yang pucat, matanya kosong, menatap lurus ke depan, seolah langkahnya bukan lagi milik manusia biasa, melainkan seperti orang yang sedang dikendalikan sesuatu. Sandi menahan napas, berjongkok di balik semak, ketika Pak Seno mulai menuruni jalan setapak menuju Sendang Tirta Amerta. Suara gemericik air bercampur dengan deru hujan membuat suasana terasa semakin mencekam. Di tepi Sendang, Pak Seno berhenti. Ia membuka bungkusan kecil berisi bunga setaman, kemenyan, dan uang logam 100 rupiah yang sudah berkarat. Semua itu ia taruh di atas batu besar dekat mata air. Sandi memandang dengan mata terbelalak. Jadi benar kata Mbah Wiryo, pamannya memang melakukan ritual. Pak Seno lalu menunduk dalam-dalam. Kedua tangannya menciduk air Sendang sambil berkomat kamit. Suaranya tenggelam oleh hujan, tapi sesekali terdengar lirih, seperti doa atau janji. Lama kemudian, air Sendang beriak. Dari tengahnya muncul bayangan perempuan berambut panjang, tubuhnya kurus, wajahnya samar tapi jelas bukan manusia biasa. Sosok itu berdiri setengah badan dari air, menatap Pak Seno dengan senyum mengerikan. Sandi menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar, keringat dingin bercampur dengan air hujan. Itu pasti Nyai Tirta. Kerjamu bagus, Seno. Suara serak itu terdengar jelas meski hujan deras. Keripikmu membuat banyak orang tunduk. Energi mereka mengalir padamu. Tapi jangan lupa janji kita. Pak Seno menunduk. Suaranya bergetar. Saya ingat, Nyai. Saya mohon, beri saya waktu. Anak saya sakit, jangan ambil dia. Nyai Tirta terkekeh. Tawanya panjang dan membuat daun-daun bambu berguncang. Janji adalah janji. Airku sudah kuberi, daganganmu sudah laris, rumahmu penuh uang. Kini giliranku menagih 1 jiwa dari keluargamu. Itu harga yang sudah kita sepakati. Tak tahan lagi, Sandi keluar dari persembunyiannya. Paman, hentikan. Ini, jangan teruskan, teriaknya lantang. Pak Seno terlonjak kaget. Matanya melebar melihat Sandi berdiri di tepian Sendang dengan wajah penuh emosi. Sandi, kenapa kamu ada di sini? Sandi berlari mendekat, berdiri di antara pamannya dan sosok Nyai Tirta yang masih menatap dengan tatapan tajam. Paman, apa yang sudah paman lakukan? Keripik, orang-orang sakit, bahkan ada yang mati. Dan sekarang Alia bisa jadi tumbal. Apa paman rela? Pak Seno menggertakkan giginya. Wajahnya penuh dilema. Kamu tidak tahu apa-apa, Sande. Semua ini kulakukan demi keluarga. Kalau aku tidak melakukan ini, kita akan tetap miskin, hidup susah. Tidak ada yang peduli dengan kita. Lebih baik miskin tapi selamat, daripada kaya tapi mengorbankan keluarga sendiri. Balas Sandi keras. Nyai Tirta terkekeh lagi. Kalian berdua bisa berdebat sesuka hati. Tapi ingat, waktu sudah habis, jiwa itu tetap harus kubawa. Pak Seno akhirnya terduduk lemas di tanah. Wajahnya basah oleh air hujan dan air mata. Deng, suara parau ia berkata, Aku tidak pernah niat mengorbankan keluargaku. Awalnya aku hanya ingin dagangan laku, supaya bisa sekolahin kamu, bisa bangun rumah, buat Ratna, dan anak-anak. Tapi setelah itu, aku tidak bisa berhenti. Keripik itu memang laris,
Tapi semakin lama, aku semakin ketakutan. Aku tahu, cepat atau lambat Nyai akan menagih. Dan sekarang, dia benar-benar menagih Alia. Sandi terdiam, hatinya perih mendengar pengakuan pamannya. Ia tahu, Pak Seno bukan orang jahat. Ia hanya manusia biasa yang tergoda janji manis kekayaan, tapi kini terjebak dalam jeratan mengerikan. Paman, kita bisa hentikan ini, ada cara. Bahwirio bilang, kita bisa memutus perjanjian itu dengan ritual penolak balik, kata Sandi, berusaha meyakinkan. Pak Seno menggeleng lemah. Tidak semudah itu, Sande. Nyai tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja. Sosok Nyai Tirta tiba-tiba melangkah keluar dari air. Tubuhnya kering seperti kayu lapuk, rambutnya menjuntai basah hingga menyentuh tanah. Matanya merah menyala, mulutnya menyeringai memperlihatkan gigi hitam tak beraturan. Cukup bicara, Seno, kau sudah berutang. Kalau kau tidak menyerahkan jiwa anakmu, maka jiwamu sendiri yang akan kubawa malam ini. Petir menyambar keras, membuat tanah bergetar. Air sendang bergolak seperti mendidih. Sandi mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Pak Seno berdiri lagi, menatap Nyai Tirta dengan wajah penuh putus asa. Kalau memang itu harus terjadi, ambil saja nyawaku, asal keluargaku selamat. Sandi terperanjat. Paman, jangan. Tapi Nyai Tirta tertawa puas. Hahaha, baiklah, kau menyerahkan dirimu sendiri. Aku suka manusia yang tahu diri. Ia mengangkat tangannya, dan tubuh Pak Seno mendadak kaku. Sandi menjerit melihat pamannya perlahan terangkat dari tanah. Tubuhnya kering seperti disedot sesuatu. Tanpa pikir panjang, Sandi merogoh saku jaketnya, mengeluarkan bunga kering dan benang merah pemberian Bahwirio. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi sambil berteriak, dengan ini, aku menolak ikatanmu. Kau tidak bisa ambil paman atau Alia. Nyai Tirta terhenti, menatap Sandi dengan mata merah membara. Berani sekali kau anak kecil. Kau pikir benda remeh itu bisa mengusirku? Sandi berlutut di tanah, mengikatkan benang merah pada bunga kering sambil berdoa dalam hati. Mengulang-ulang doa penolak bala yang diajarkan Bahwirio. Tiba-tiba, cahaya samar muncul dari bunga itu. Meski hanya sebentar, Nyai Tirta meringis kesakitan. Tubuhnya mundur beberapa langkah ke arah air sendang. Pak Seno jatuh terkapar di tanah, batuk keras, tapi masih hidup. Namun, sebelum banner-banner menghilang, Nyai Tirta menatap Sandi dengan wajah penuh amarah. Baiklah, kau menang malam ini, tapi dengar baik-baik bocah. Ikatan ini belum putus. Selama air sendang masih mengalir di rumahmu, aku akan selalu kembali. Dan suatu hari nanti, aku akan ambil yang jadi hakku. Dengan tawa panjang yang memekakan telinga, sosok itu kembali, masuk ke dalam air, meninggalkan riak besar yang membuat sendang bergetar. Hujan perlahan reda, hanya tersisa suara katak dan serangga malam. Sandi terengah-engah, tubuhnya lemas, tapi ia segera memapah pamannya yang masih batuk-batuk. Wajah Pak Seno penuh rasa bersalah, matanya berkaca-kaca. Aku sudah terlalu jauh. Aku tidak tahu apakah kita bisa benar-benar lepas dari ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan biarkan Alia jadi korban. Sandi menggenggam erat tangan pamannya. Kita akan cari jalan keluar, paman. Apapun caranya, kita harus hentikan ini sebelum semuanya terlambat. Malam itu, keduanya pulang dengan langkah gontai. Mereka tahu pertempuran baru saja dimulai. Perjanjian masih terikat, dan Nyai Tirta belum benar-benar pergi. Tapi satu hal kini jelas. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura. Rahasia sudah terungkap, dan jalan ke depan hanya tinggal dua pilihan, melawan atau menyerah. Pagi itu udara terasa pengap, meski matahari bersinar cerah di atas desa. Sandi duduk di teras rumah, menatap kosong ke arah jalanan tanah yang masih becek sisa hujan semalam. Bayangan sosok Nyai Tirta di sendang terus menghantui pikirannya. Kata-katanya masih terngiang jelas. Ikatan ini belum putus, aku akan selalu kembali. Di dalam rumah, Pak Seno masih terbaring lemah. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga setelah insiden tadi malam. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi di balik itu tersimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Sandi tahu, waktunya tidak banyak. Jika tidak segera menemukan jalan keluar, cepat atau lambat Nyai Tirta akan benar-benar
mengambil tumbal, dan Alia, yang masih kecil itu, pasti tak akan bisa melawan. Siang harinya, seorang tetangga bujung datang tergopoh-gopoh sambil membawa kabar buruk. "Seno, Sandi, kalian dengar? Tuh, pasar geger," katanya. "Ada orang mati mendadak setelah makan keripikmu." Sandi menoleh cepat, jantungnya berdegup kencang. "Mati? Siapa, Bu?" "Pak Likno, penjual kayu. Tadi pagi dia beli keripikmu di warung Mbok Karmi, baru makan beberapa potong. Langsung kejong-kejong, busa keluar dari mulutnya. Orang-orang panik, katanya keripikmu yang bikin mati." Pak Seno menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Sandi bisa melihat jelas betapa kalutnya pamannya. Tidak mungkin. Aku tidak ingin ini terjadi," gumam Pak Seno lirih. Tapi kenyataannya tak bisa dibantah. Keripik itu memang sudah menjadi medium kutukan. Sore harinya suasana di depan rumah Pak Seno mulai ramai. Beberapa warga berkumpul, sebagian berbisik-bisik sambil menanjuk-nanjuk ke arah rumah mereka. Ada yang wajahnya penuh curiga, ada pula yang tampak ketakutan. Keripik itu aneh, enak, tapi bikin ketagihan gak wajar. Dulu aku juga sakit perut seharian. Habis makan itu, jangan-jangan memang ada pesugihannya. Bisik-bisik itu semakin lama semakin keras. Sandi bisa merasakan tatapan mereka menusuk seperti pisau. Malamnya, seorang pemuda bernama Wito datang sambil marah-marah. "Pak Seno, kalau sampai orang kampung banyak yang jadi korban, jangan salahkan kami kalau warungmu kami bakar. Lebih baik berhenti jual keripik sebelum ada lagi yang mati." Pak Seno hanya bisa menunduk, tidak sanggup menjawab. Sandy Bird di sampingnya mencoba menenangkan situasi. "Kami akan berhenti jualan, Wito. Aku janji. Tolong jangan lakukan apa-apa dulu. Beri kami waktu." Wito mendenges, lalu pergi sambil mengancam. "Ingat, Seno, kalau ada lagi korban, jangan harap kamu bisa hidup tenang di desa ini." Meski Pak Seno memutuskan untuk berhenti menjual keripik, masalah ternyata tidak selesai begitu saja. Pip-up, orang justru datang malam-malam, mengetuk pintu dengan wajah aneh. Mata merah, mulut berliur, seperti orang sakau. "Pak Seno, keripiknya tolong jual lagi sedikit saja. Saya butuh." "Rasanya nggak tahan kalau sehari nggak makan itu," kata seorang bapak parubaya dengan suara bergetar. Pak Seno menolak, tapi orang itu memaksa, bahkan sempat hampir merusak pintu. Untung Sandi berhasil menghalaunya, namun kejadian itu terus berulang. Hampir setiap malam ada saja yang datang, memohon, meratap, bahkan mengancam hanya untuk mendapatkan keripik. Sandi mulai menyadari satu hal. Keripik itu bukan sekadar makanan. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat orang kecanduan. Seolah-olah jiwa mereka sedikit demi sedikit diisap habis. Di tengah kekacauan itu, kondisi Alia semakin mengkhawatirkan. Anak kecil itu sering terbangun tengah malam sambil menangis. Katanya, ia melihat seorang perempuan berambut panjang berdiri di sudut kamarnya, memanggil-manggil namanya. Suatu malam, Sandi terbangun karena mendengar suara langkah kaki kecil di luar rumah. Ia terkejut mendapati Alia berjalan sendirian menuju arah jalan setapak ke sendang. Matanya kosong seperti sedang tidur berjalan. "Alia, berhenti!" teriak Sandi sambil berlari mengejar. Ia berhasil memeluk tubuh kecil itu sebelum sampai ke perbatasan kebun bambu. Alia meronta, suaranya lirih tapi jelas. "Bunda Air, Bunda Air manggil aku." Sandi memeluk erat, matanya berkaca-kaca. Ia tahu ini ulah Nyai Tirta. Nyai belum menyerah. Keesokan paginya, pertengkaran besar terjadi. Di Rama, Mbak Ratna, istri Pak Seno sekaligus Ibu Alia, menangis histeris. "Mas, apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Kenapa Alia diganggu terus? Kenapa orang-orang sampai meninggal setelah makan keripikmu?" Pak Seno hanya terdiam. Air matanya jatuh membasahi lantai. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Ratna menatap suaminya dengan marah bercampur takut. "Kalau kamu tidak berhenti sekarang juga, aku akan bawa Alia pergi dari rumah ini. Aku tidak peduli kamu mau kaya atau miskin. Aku cuma mau anakku selamat." Suasana menjadi tegang. Sandi mencoba menengahi, tapi ia sendiri bingung harus berkata apa. Ia tahu pamannya salah, tapi ia juga tahu semua ini sudah terlanjur.
Puncaknya terjadi 2 hari kemudian. Meski sudah berhenti berjualan, beberapa pedagang di pasar masih menyimpan stok keripik lama. Pagi itu, keributan besar pecah ketika 3 orang pembeli pingsan bersamaan setelah memakan keripik tersebut. Orang-orang berteriak. Sebagian menyalahkan langsung ke arah rumah Pak Seno. "Ini gara-gara keripiknya. Setan ikut masuk lewat makanan itu." Kabar itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, rumah Pak Seno dikepung warga yang marah. Mereka membawa obor, bambu, bahkan ada yang mengacung-acungkan golok. Sandi berdiri di depan rumah dengan tubuh gemetar, mencoba menahan massa. "Tolong, jangan salah paham. Kami sudah berhenti jualan. Kami tidak ingin ada korban lagi." Tapi warga sudah dibutakan amarah dan ketakutan. "Kalau kalian tidak mau pergi dari desa, kami yang akan mengusir dengan paksa." Saat suasana memanas, tiba-tiba suara asing terdengar dari kejauhan. Lirih, serak, tapi cukup untuk membuat semua orang menoleh. "Hei manusia, kalian salah menyalahkan. Bukan keripiknya yang salah, tapi perjanjiannya. Dan perjanjian itu belum lunas." Suara itu datang dari arah Sendang. Seketika, angin kencang bertiup, membuat obor warga padam satu persatu. Dari kegelapan kebun bambu, muncul bayangan perempuan berambut panjang, tubuhnya menjuntai basah, matanya merah menyala. Warga langsung menjerit. Sebagian lari tunggang langgang, sebagian lagi terdiam membeku ketakutan. Nyai Tirta benar-benar menampakkan diri di hadapan banyak orang. Pak Seno maju ke depan dengan wajah pucat. "Nyai, jangan ganggu warga." "Kalah Humbau, Tumbal, ambil aku saja." Nyai Tirta menyeringai. "Kau pikir aku hanya ingin 1 jiwa? Daganganmu sudah menjerat banyak orang. Jiwa-jiwa mereka kini sudah jadi milikku, dan aku akan terus menagih sampai kau lunasi semua utangmu." Petir menyambar. Tanah bergetar hebat. Beberapa warga jatuh tersungkur sambil berteriak ketakutan. Sandi meraih tangan pamannya. "Paman, kita harus lawan sekarang, atau semuanya habis." Tapi sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, Nyai Tirta tiba-tiba melesat ke arah kerumunan. Tangannya meraih salah satu warga, dan dalam sekejap tubuh orang itu kaku, lalu terjatuh, tak bernyawa. Jeritan histeris menggema di malam itu. Sandi hanya bisa menatap dengan ngeri, tubuhnya gemetar hebat. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar urusan keluarganya. Ini sudah menjadi bencana bagi seluruh desa. Perjanjian Pak Seno telah berubah menjadi malapetaka yang menyeret banyak orang tak berdosa. Dan sekarang, Nyai Tirta tidak lagi bersembunyi. Ia muncul, terang-terangan, siap menagih sebanyak mungkin jiwa. Sandi menggenggam erat bunga kering dan benang merah yang masih tersisa di saku jaketnya. Hatinya bertekad, aku harus mengakhiri semua ini, apapun caranya. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu, pertarungan berikutnya tidak akan mudah. Don bisa saja nyawanya sendiri yang jadi taruhannya. Malam setelah kemunculan Nyai Tirta di depan warga desa menjadi malam yang penuh ketakutan. Seisi desa Kebumen bagian selatan itu seakan diliputi kabut gelap yang tidak pernah surut. Orang-orang mengunci pintu rapat-rapat. Lampu dipadamkan lebih awal, dan suara azan Isya yang biasanya menenangkan kini hanya terdengar sayup, tenggelam dalam kecemasan. Di rumah Pak Seno, suasana jauh lebih genting. Alia terbaring pucat di dipan, napasnya pendek-pendek seperti ditahan sesuatu. Wajahnya kadang meringis kesakitan, kadang kosong seperti orang tidur sambil berjalan. "Mbah Wiryo benar, Sandi," bisik Ratna dengan suara bergetar sambil menggenggam tangan anaknya yang dingin. "Ini bukan penyakit biasa. Alia sedang ditarik." Sandi meremas kepalanya sendiri. "Tidak bisa begini terus. Kalau kita tidak bertindak malam ini, Nyai Tirta bisa mengambil Alia kapan saja." Pak Seno terduduk di sudut ruangan, wajahnya penuh sesal. "Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak tergoda, kalau saja aku tidak mandi di sendang itu malam itu." "Paman," suara Sandi tegas, meski jantungnya sendiri berdebar keras. "Penyesalan tidak akan menolong Alia. Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus cari Mbah Wiryo sekarang." Dengan langkah tergesa, Sandi dan Pak Seno menuju rumah Mbah Wiryo yang terletak agak jauh di tepi sawah. Angin malam bertiup kencang,
Dedaunan jati berdesir seperti bisikan-bisikan aneh yang mengikuti langkah mereka. Sesekali terdengar suara lolongan anjing, panjang dan menyeramkan. Sesampainya di rumah kayu sederhana itu, mereka mendapati Mbah Wiryo sedang duduk di teras dengan lampu minyak redup. Seolah ia sudah menunggu kedatangan mereka. Oku sudah tahu, kalian akan datang, ucapnya lirih, tanpa menoleh. Sendang itu resah, dan penunggunya marah besar. Utang yang belum terbayar selalu menuntut balasan. Pak Seno berlutut di hadapan tetua desa itu, air mata mengalir deras. Mbah, tolong aku. Tolong anakku, ambil saja nyawaku, asal Alia selamat. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Bukan nyawamu yang dituntut, Seno. Nyai Tirta menagih darah. Kitrun, ia tidak akan berhenti sebelum mengambil tumbal itu. Sandi menelan ludah. Bulu kuduknya meremang. Mbah, pasti ada jalan lain. Bagaimana caranya memutus perjanjian itu? Mbah Wiryo menatap mereka dengan mata sayu, lalu masuk ke dalam rumah. Ia kembali membawa sebuah kendi tanah liat, tua, benang, merah, dan seikat bunga kenanga. Ada satu cara, katanya. Kalian harus kembalikan air sendang yang pernah kalian ambil. Caranya bukan sekadar dituangkan kembali, tapi melalui ritual penebusan. Tapi ingat, Nyai Tirta tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Dia akan menuntut nyawa sebagai penghalang terakhir. Pak Seno mengangguk mantap. Kalau begitu, biar aku yang jadi penghalangnya. Sebelum mereka sempat bergerak ke sendang, kabar buruk lain sampai. Seorang pemuda desa, Wito, ditemukan mati mendadak di jalan menuju pasar. Tubuhnya kaku dengan mata melotot, mulutnya penuh dengan sisa keripik yang entah dari mana ia dapatkan. Warga semakin marah. Malam itu juga, mereka berkumpul membawa obor dan senjata tajam, berbondong-bondong menuju rumah Pak Seno. Keluarkan, Seno, jangan biarkan dia tinggal di desa ini, teriak salah satu warga. Dia yang bikin Nyai Tirta marah. Dia sumber malapetaka, teriak yang lain. Sandi segera berlari menghadang di depan rumah. Tunggu, Paman Seno memang salah, tapi kalau kalian bunuh dia, keadaan tidak akan membaik. Percayalah, kami sudah punya cara untuk menghentikan semua ini. Cara apa? Salah satu warga menantang. Kami akan kembalikan air sendang itu malam ini. Kalau kami gagal, silakan lakukan apa saja pada kami. Tapi beri kesempatan sekali. Ini, jawab Sandi lantang. Suasana sempat ricuh, tapi Mbah Wiryo tiba-tiba muncul dari balik kerumunan dengan suara berat dan wibawa seorang tetua. Ia berkata, biarkan mereka mencoba. Kalau sendang tidak ditenangkan, amarah Nyai Tirta bisa menimpa seluruh desa. Kalian semua akan ikut binasa. Warga akhirnya mundur, meski dengan tatapan penuh amarah dan ancaman. Tengah malam, Sandi, Pak Seno, dan Mbah Wiryo berjalan menuju sendang Tirta Amerta. Kendi berisi air sendang yang dulu pernah diambil Pak Seno dibawa dengan hati-hati. Langit gelap tanpa bulan, hanya sesekali kilat menyambar jauh di ufuk barat. Sesampainya di sendang, suasana terasa jauh berbeda. Air sendang beriak tanpa angin, seolah hidup. Bau amis menusuk hidung, bercampur aroma bunga busuk. Mbah Wiryo mulai menyiapkan ritual. Bunga kenanga ditebar di atas air, benang merah diikat melingkar mengelilingi kendi. Seno, kau yang harus menuangkan air ini. Sandi, kau berjaga. Apapun yang keluar dari air, jangan biarkan mendekat ke kendi sampai air ini kembali menyatu dengan sendang. Pak Seno mengangguk, lalu berlutut di tepi sendang. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup kendi. Begitu air itu dituangkan, tiba-tiba riak sendang membesar. Dari dalamnya muncul tengen-tengen hitam berlendir, meraih ke arah Pak Seno. Suara tawa nyaring terdengar dari balik kabut. Sosok Nyai Tirta muncul. Kali ini, wujudnya lebih mengerikan. Tubuhnya tinggi menjulang, rambut panjangnya menjuntai sampai menyentuh permukaan air, matanya merah berkilat. Berani sekali kalian mengembalikan apa yang sudah menjadi milikku. Suaranya menggelegar. Perjanjian tidak bisa dihapus begitu saja, Seno. Darahmu dan darah anakmu sudah jadi hakku. Pak Seno berteriak. Ambil nyawaku saja. Jangan, Alia. Nyai Tirta tertawa mengejek. Terlambat,
Aku sudah menaruh tanda pada anakmu. Dialah tumbalku. Seketika air sendang bergejolak, membentuk pusaran besar. Dari pusaran itu muncul bayangan Alia. Wajahnya pucat dengan mata terpejam. Sosok itu melayang di atas air, seolah-olah benar-benar ditarik keluar dari tubuh aslinya. Alia! Jerit Pak Seno sambil hendak meloncat, tapi tangan-tangan hitam menahannya. Sandi panik, lalu nekat masuk ke dalam lingkaran ritual. Ia meraih benang merah dan menebaskannya ke tanggon-tanggon hitam itu, membuat beberapa hancur menjadi asap. Nyai Tirta meraung marah. Suaranya membuat bumi bergetar. Mbah Wiryo berteriak lantang. Seno, satu-satunya cara memutus ikatan ini adalah dengan menukar nyawamu secara sukarela. Kau harus rela menjadi tumbal agar anakmu bebas. Pak Seno menatap Sandi dengan mata berkaca-kaca. Sandi, jaga ibumu, jaga Alia. Sandi mengguncang tubuh pamannya. Tidak, paman tidak boleh lakukan ini. Pasti ada cara lain. Pak Seno tersenyum pahit. Aku yang membuat kesalahan. Aku yang harus menanggung akibatnya. Kalau aku tidak lakukan ini, Alia tidak akan selamat. Dengan sisa tenaga, Pak Seno meraih kendi dan menenggelamkannya ke sendang. Saat itu juga tubuhnya terseret oleh tenggen-tenggen hitam masuk ke dalam pusaran air. Tidak, jerit Sandi mencoba menariknya, tapi tangan Pak Seno sudah terlepas. Pusaran tiba-tiba berhenti. Air sendang kembali tenang. Sosok Alia yang tadi melayang di atas air perlahan memudar, lalu hilang. Nyai Tirta menatap dengan mata merah menyala, lalu perlahan tenggelam ke dalam dasar sendang. Suaranya bergema, perjanjian lunas untuk sementara. Malam itu berakhir dengan keheningan mencekam. Sandi terduduk di tepi sendang, tubuhnya lemas, air mata membasahi pipinya. Ia baru saja kehilangan pamannya, tapi sekaligus menyelamatkan Alia. Mbah Wiryo menepuk pundaknya pelan. Seno sudah menebus dosanya, tapi ingat, sendang itu tidak akan pernah benar-benar tenang. Siapapun yang tergoda akan mengulang kesalahan yang sama. Sandi mengangguk lemah. Dalam hati ia berjanji, tidak akan membiarkan siapapun lagi mendekati sendang itu untuk mencari kekayaan. Namun jauh di dalam air gelap, sendang Tirta Amerta, mata merah Nyai Tirta, masih berkilat menunggu kesempatan berikutnya. Pagi menyapa desa Kebumen dengan langit yang lebih cerah dari biasanya. Hujan semalam seolah membilas sisa ketakutan yang menempel di atap-atap rumah. Namun, bagi Sandi dan keluarganya, pagi itu terasa getir. Di rumah, Ratna menangis dalam diam sambil memeluk Alia yang sudah mulai pulih. Anak kecil itu tertidur nyenyak, wajahnya kembali berwarna, tapi masih tampak lemah. Pak Seno tidak pernah kembali dari sendang. Tubuhnya lenyap, seolah ditelan bumi. Hanya kendi pecah dan bunga kenanga layu yang tersisa di tepian air. Warga desa yang sebelumnya marah, kini terdiam 1000 bahasa. Mereka tahu bahwa Seno telah mengorbankan dirinya demi menebus kesalahan. Amarah berganti iba, tapi juga ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani menyebut nama sendang Tirta Amerta dengan suara keras lagi. Beberapa hari kemudian, Sandi menemui Mbah Wiryo di gubuk tuanya. Lelaki sepuh itu sedang duduk menatap padi yang mulai menguning. Mbah, apakah benar semua sudah berakhir? Tanya Sandi. Suaranya bergetar. Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menyalakan rokok kretek, menghisapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih. Perjanjian memang sudah lunas, tapi sendang itu tidak pernah benar-benar puas. Ingat kata-kataku Sandi, untuk sementara, selama masih ada manusia yang serakah, Nyai Tirta akan selalu punya jalan kembali. Sandi terdiam. Kata-kata itu menancap dalam, membuat hatinya berat. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Jaga keluargamu, jaga Alia. Jangan biarkan ada yang tergoda lagi. Dan kalau suatu hari sendang itu kembali resah, kau yang harus berdiri di depannya. Sandi menunduk, merasa beban berat kini berpindah ke pundaknya. Waktu berlalu, satu persatu warga kembali ke rutinitas. Pasar ramai lagi, meski masih ada yang bisik-bisik membicarakan tragedi keripik pedas. Beberapa orang bahkan terang-terangan berkata, sayang sekali keripik Seno sudah nggak ada, rasanya nggak tergantikan. Iya, aneh, sudah seminggu
Enggak, makan itu, badan rasanya lemas, ngantuk terus. Kalimat itu membuat bulu kuduk Sandi berdiri, seolah sebagian orang masih terikat dengan pengaruh keripik itu. Meski dagangan sudah tidak ada lagi, ada bekas jejak yang sulit dihapus. Sandi hanya bisa berdoa, semoga ketagihan itu perlahan hilang, dan tidak ada lagi yang main kari-kari keripik itu. Beberapa bulan kemudian, kehidupan keluarga Ratna mulai membaik. Ia membuka usaha kecil membuat keripik biasa, tanpa tambahan apapun, hanya singkong, garam, dan cabai asli. Rasanya memang tak seistimewa dulu, tapi tetap ada yang membeli. Alia pun tumbuh sehat. Ia mulai berlari-lari lagi di halaman rumah, tertawa bersama anak-anak lain. Namun, kadang, saat malam tiba, ia masih suka bicara dalam tidurnya. Bunda air, jangan ajak aku takut. Kalimat itu selalu membuat Sandi terjaga sepanjang malam. Duduk di samping dipan Alia, sambil menggenggam tangannya erat-erat. Suatu sore, saat membersihkan gudang kecil di belakang rumah, Sandi menemukan sebuah karung lama yang tersembunyi di pojok gelap. Karung itu berdebu, tapi ketika dibuka, ia mendapati beberapa bungkus keripik pedas buatan Seno yang entah kenapa masih utuh. Tidak basi, tidak berjamur, bahkan aromanya masih sama seperti dulu. Sandi merinding. Ia segera membawa karung itu ke luar dan berniat membakarnya. Namun saat api mulai menjilat, ia mendengar suara lirih dari arah karung itu. Sandi, jangan bakar aku. Aku bisa memberimu kekayaan seperti pamamu dulu. Sandi kaget. Tubuhnya gemetar. Api yang menyala tiba-tiba padam dengan sendirinya. Meski kayu masih menyala merah, karung itu tetap utuh. Dengan panik, ia menyeret karung itu jauh-jauh ke sendang dan menenggelamkannya. Namun saat air menelan bungkusan keripik itu, Sandi melihat sekilas bayangan Pak Seno di permukaan air. Tersenyum getir, lalu menghilang. Sandi kembali ke rumah dengan hati kacau. Ia mengira semua sudah selesai, tapi niatannya, jejak perjanjian itu masih ada. Keripik pedas itu tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Malam harinya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi sendang. Nyai Tirta muncul lagi, kali ini dengan wajah lebih muda, matanya indah, tapi tetap menyeramkan. Aku sudah mendapatkan Seno, katanya dengan suara lembut. Sekarang giliranmu, Sandi. Kau sudah mencicipi rahasia ini. Kau tidak akan bisa lepas dariku. Cepat atau lambat, kau akan kembali padaku. Sandi terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia melihat ke arah Alia yang tidur pulas. Dengan gemetar, ia berbisik dalam hati, kalau memang aku harus jadi pengganti, biarlah aku, asal Alia tetap hidup. Namun, jauh di dalam dirinya, Sandi tahu cerita ini belum benar-benar selesai. Sendang Tirta Amerta akan selalu menagih, dan mungkin suatu hari nanti giliran dirinya yang harus melunasi harga dari perjanjian itu. Sejak hari itu, warga desa tidak pernah lagi berani mengambil air dari sendang, apalagi mandi dengan sesaji. Tapi meski begitu, aroma keripik pedas kadang masih tercium samar di sekitar pasar setiap malam Jumat. Orang-orang hanya saling berpandangan, menutup mulut, pura-pura tidak mendengar, karena mereka tahu ada hal-hal yang lebih baik disimpan dalam diam, daripada kembali membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur di dasar air.